kerajaan kelapa sawit yang membentang dari perkebunan hingga rak supermarket, ada sebuah pertanyaan abadi yang sering terucap dalam bisik-bisik. Dari miliaran dolar yang berputar, siapakah yang sebenarnya paling diuntungkan? Siapakah raja sejati yang duduk di puncak tahta keuntungan? Perjalanan untuk menjawab ini adalah sebuah investigasi yang akan membawa kita menelusuri jejak uang, dari akar rumput hingga menara gading. Pandangan pertama akan langsung menunjuk pada para tersangka yang paling jelas. Pertama ada para konglomerat perkebunan. Nama-nama mereka sering terpampang di media, menguasai lahan seluas ratusan ribu hektar dengan aset yang begitu masif. Logikanya mereka adalah pemain utama yang meraup untung terbesar. Lalu, ada para pemilik pabrik. Mereka adalah para juragan di tingkat lokal, dengan mesin-mesin raksasa yang terus-menerus mengubah tandan buah menjadi minyak mentah. Mereka tampak begitu berkuasa dalam menentukan harga. Namun, di ujung spektrum yang lain, ada sang petani. Dialah yang menanam, merawat, dan memanen. Dialah fondasi dari seluruh piramida ini. Tanpa keringatnya, tidak akan ada buah untuk diolah. Bukankah seharusnya dia, sang produsen utama, yang menikmati bagian terbesar dari kue keuntungan ini? Mari kita mulai investigasi kita dari sini. Investigasi kita dimulai di kebun. Di sini, kita menemukan bahwa petani adalah pemilik 100% dari produk fisik awal, tandan buah segar. Namun, ia juga menanggung 100% dari risiko di lapangan, serangan hama, cuaca buruk, dan biaya pupuk yang terus meroket. Ironisnya, meskipun ia adalah produsen, ia hampir tidak memiliki kekuatan tawar-menawar sama sekali. Ia adalah seorang price taker, penerima harga, bukan price maker, penentu harga. Margin keuntungan petani seringkali menjadi yang paling tipis dan paling rentan dalam seluruh rantai ini. Ia terjepit di antara biaya produksi yang tinggi dan harga jual yang ditentukan oleh pihak lain. Jadi, meskipun perannya sangat vital, kesimpulan pertama kita jelas, keuntungan terbesar tidak berhenti di kantong petani. Jejak uang membawa kita melangkah lebih jauh ke atas. Langkah selanjutnya membawa kita ke gerbang pabrik dan kantor pusat para konglomerat. Tidak diragukan lagi, mereka adalah pemain yang sangat diuntungkan. Pemilik pabrik mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga beli tandan buah segar yang rendah dan harga jual CPO yang lebih tinggi. Konglomerat perkebunan dengan skala ekonominya yang luar biasa mampu menekan biaya produksi dan memaksimalkan output dari lahan mereka yang luas. Mereka adalah raja-raja tingkat hulu dan menengah. Namun, disinilah sebuah misteri baru muncul. Keuntungan para raksasa ini pun ternyata sangat bergantung pada satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya, harga CPO di pasar global. Saat harga CPO di dunia anjlok, keuntungan mereka pun bisa tergerus habis. Ini menandakan bahwa meskipun mereka sangat kaya dan berkuasa, ada kekuatan lain yang lebih besar lagi. Lebih penting lagi, nilai terbesar dari setetes minyak sawit belum sepenuhnya terbuka saat masih berbentuk CPO. Keuntungan terbesar justru lahir setelah minyak itu meninggalkan Indonesia dan para konglomerat ini. Siapakah para alkemis yang mampu melipat gandakan nilai minyak ini di tahap selanjutnya? Jejak uang kini membawa kita menyeberangi lautan, menuju markas para pedagang komoditas global dan pabrik rafinasi raksasa di Eropa dan Asia. Inilah para pemain tersembunyi yang sering luput dari pandangan. Mereka tidak memiliki kebun, tetapi mereka menguasai arus perdagangan. Mereka membeli CPO dalam volume yang tak terbayangkan, seringkali dengan memainkan pasar berjangka atau future market, untuk mengunci keuntungan dan melindungi diri dari gejolak harga yang sangat ditakuti oleh para petani dan produsen di hulu. Di dalam pabrik rafinasi mereka, proses alkimia sesungguhnya terjadi. Mereka mengambil CPO sebuah komoditas tunggal dan melalui proses fraksinasi, mereka memecahnya menjadi berbagai produk turunan dengan nilai jauh lebih tinggi. Olein untuk minyak goreng premium, stearin untuk margarin dan coklat, hingga berbagai jenis specialty fats yang dijual dengan harga mahal ke industri makanan. Mereka membeli satu bahan baku dan menjualnya kembali sebagai puluhan produk berbeda. Di sini proses penciptaan nilai tambah yang masif terjadi. Namun, perjalanan keuntungan belum berakhir. Ada satu tingkat lagi di atas para alkemis ini. Inilah puncak piramida, tempat keuntungan terbesar berada. Pikirkan nama-nama seperti Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Mondelez, dan L'Oreal. Mereka lah yang melakukan sihir terakhir dan paling menguntungkan. Mereka mengambil produk turunan sawit yang sudah bernilai tinggi itu, misalnya 1 sendok teh stearin, lalu mencampurnya dengan bahan lain, mengemas dalam kemasan yang menarik, memberinya sebuah merek yang kuat seperti KitKat, Dove, atau Oreo, lalu menghabiskan jutaan dolar untuk iklan guna membangun citra dan loyalitas konsumen.
Margin keuntungan dari sebatang coklat bermerek atau sebotol sampo jauh lebih besar secara eksponensial dibandingkan margin keuntungan dari 1 liter CPO mentah. Para raksasa ini tidak lagi menjual komoditas, mereka menjual janji, gaya hidup, dan pengalaman. Jejak uang akhirnya membawa kita pada sebuah kesimpulan yang paradoksal. Paradoks keuntungan sawit adalah semakin dekat seseorang dengan sumber bahan baku, tanah dan pohon, semakin kecil porsi keuntungan yang ia dapatkan. Sebaliknya, semakin jauh ia dari sumber dan semakin ahli ia dalam mengubah bahan baku itu menjadi sebuah produk bermerek yang diinginkan konsumen, semakin besar keuntungan yang ia kantongi. Jadi, siapa yang untung paling besar? Bukan petani yang berpeluh keringat, bukan pula konglomerat pemilik lahan. Raja terakhir dalam kerajaan kelapa sawit adalah mereka yang duduk di ujung rantai pasok, yang berhasil mengubah emas cair dari kebun menjadi emas tak terlihat yang tersemat dalam sebuah merek global yang kuat.